Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 30 ayat 6. Saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba dikasih Tuhan, peristiwa ini terjadi di Siklag saat Daud dan juga orang-orangnya, pasukannya, kembali ke Siklag. Siklag ditinggalkan awalnya. Di situ ada istri, para perempuan dan anak-anak dan harta benda ditinggal. Waktu itu terjadi peperangan. Waktu balik lagi ke situ, tempat itu sudah kosong. Jadi tidak ada jejak kehidupan istilahnya. Lalu terjadi kemudian rakyat ini sangat marah. Mungkin akan mengatakan gara-gara ikut Daud seperti ini akibatnya. Gara-gara aku ikut kamu, sekarang mana istriku, mana anak-anakku, mana harta bendaku, ternakku, dan semua nggak ada di situ. Jadi Siklag sudah habis. Dalam kondisi yang seperti itu bukan hanya sekedar marah lagi. Seluruh rakyat itu pedih hati dan bahkan mengancam akan melempari Daud dengan batu. Otomatis Daud ini sangat terjepit kondisinya. Tetapi kita perhatikan di sini, apa yang dilakukan Daud saat dia terjepit. Kalau rakyat semua lempari dia dengan batu, matilah dia. Secara logika kan gitu. Tetapi dalam kondisi istilahnya hidup dan mati itu istilahnya, apa yang dilakukan Daud luar biasa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi justru menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia tetap mempercayai Tuhan. Ini yang luar biasa. Nah, kalau kita baca lanjutannya, nanti Daud ini minta baju efod, dan akhirnya singkat cerita, nanti Daud akan berdoa kepada Tuhan dan mendapat petunjuk Tuhan. Nah, lanjutannya lagi, kita tahu bahwa akhirnya Daud bisa menemukan akan istri
dan juga istri, anak buahnya, termasuk anak-anak dan harta benda yang ternyata dibawa oleh bangsa Amalek. Nah, tetapi pada waktu peristiwa di Siklag ini nggak jelas siapa yang merampas, siapa yang menjarah, siapa yang menculik anak istri dari Daud dan anak buahnya ini. Nggak jelas karena tempat itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan istilahnya. Yang terjadi apa? Ya, orang akan mengatakan sudah berakhir. Orang berpikir inilah akhir dari perjalanan hidup. Tetapi ya, Daud punya Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu akan memberi yang terbaik. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi dengan hidupnya, ada Tuhan yang pasti akan membela dan menolongnya. Ini iman yang luar biasa. Daud tidak goyah imannya ketika menghadapi situasi yang sangat sulit itu. Bayangin aja, seluruh pasukannya, rakyat yang bersama dia itu nangis semuanya. Sedih semuanya, marah semuanya. Ini bukan 1-2 orang, banyak orang. Bayangin aja. Ngeri sekali kan? Tetapi Daud, seorang yang luar biasa. Seorang yang percayanya kepada Tuhan luar biasa. Dia tidak membiarkan keadaan itu menggoyahkan imannya. Dia tidak mau keadaan itu membuatnya kecewa dengan Tuhan. Dia tidak mau keadaan yang menjepit itu membuat dia cari solusi sendiri di luar Tuhan. Ya, orang biasanya akan cari aman. Waduh, kejepit nih, lari aja. Mungkin ya orang akan mengatakan yang lain, cari pertolongan yang lain. Tidak dengan Daud. Dia mencari Tuhan. Ini yang luar biasa. Pelajaran buat kita. Mungkin kita kadang mengalami situasi yang sulit seperti Daud. Kejepit ini, kepepet nih, nggak ada solusi ini, gimana nih? Ya, bayangkan aja engkau seperti Daud. Kepepet, bahkan ancamannya mau dilempari batu. Ini kondisi yang sangat sulit. Kondisi yang sangat-sangat kritis. Tetapi Daud bisa mengatasinya dengan dia mencari Tuhan. Menguatkan percaya kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan. Saat engkau menghadapi situasi yang sulit, kritis, engkau gak tahu lagi mesti berbuat apa. Ingatlah, masih ada Tuhan. Ingatlah, masih ada Tuhan yang bisa membuka jalan baru. Oh, ini buntu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia master of breakthrough. Dia bisa membuat terobosan terjadi dalam hidupmu. Mungkin orang lain gak bisa menolong engkau. Bahkan orang lain menyalahkan engkau karena sesuatu keadaanmu. Tetapi percayalah, Tuhan peduli dengan hidupmu. Saat engkau mencari Dia, saat engkau berseru kepadanya, Dia Tuhan mendengar setiap seruanmu. Dan Tuhan pasti turun tangan akan menolong hidupmu. Seperti yang dialami Daud. Yang pada akhirnya Daud mengalami kemenangan. Biarlah hidup kita yang saat ini juga kejepit mungkin. Ya, kesusahan, kesulitan apapun. Kita mengadakan Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami solusi dan kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu boleh meneguhkan kami. Mungkin ada di antara kami saat ini, jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan siaran ini, sedang dalam pergumulan, sedang terjepit hidupnya karena nggak tahu mesti berbuat apa. Berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menolongnya. Dan biarlah mereka mengandalkan Engkau. Dan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Dan mereka pasti bisa mengatasi dan berkemenangan seperti yang juga terjadi atas Daud. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.